Hai, welcome back to Madam English YouTube channel. Kali ini aku mau share nih dengan kalian cara menggunakan account belajar ID dan memanfaatkan account belajar ID kita. Nah, ada banyak banget ya yang bisa kita lakukan menggunakan account belajar ID nih yang sudah diberikan oleh pemerintah nih. Buat kalian nih para teachers, pengajar, atau mungkin siapapun kalian yang punya account yang dari sekolah atau mungkin dari belajar.id ya, biasanya di belakangnya seperti itu. Nah, ini ada banyak banget manfaatnya. Nah, salah satunya nih aku bakal share penggunaan Google Drive, di mana Google Drive ini bisa digunakan untuk menyimpan unlimited data. Jadi ada banyak banget data yang bisa kita simpan, mulai dari foto, video, lalu ada file, juga ada banyak hal ya, bisa PowerPoint atau mungkin kita menggunakan Google Slide dan lain-lain. Ya, langsung aja kita lihat berikut ini tutorialnya ya. Nah, kita buka dulu nih Google. Kalau sudah kalian lihat Google kalian ya, biasanya kalau saya login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login ya, gurusma.belajar.id ya. Nah, ini menggunakan account belajar ID nih. Nanti kalau kalian punya, silakan di login terlebih dahulu. Setelah itu nanti di sebelah pojok kanan atas ya, di sebelah pojok kanan atas ini ada titik 9. Nah, di titik ini ada banyak sekali aplikasi yang merupakan Google Workspace, gitu ya. Jadi, Google Workspace for Education ini bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran atau kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, apa aja sih isinya? Yang pertama ada account kita di sini ya, lalu di sini ada email atau Gmail kita. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah Drive, Google Drive. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu nih Google Drive itu apa sih? Google Drive ini adalah tempat penyimpanan ya, penyimpanan seperti penyimpanan di awan atau cloud seperti itu ya. Jadi orang sebutnya cloud. Nah, penyimpanan ini bisa unlimited loh kalau kita menggunakan account belajar ID atau account yang belakangnya itu ada nama sekolahnya. Misalnya seperti sekolah saya, misalnya dharmabangsa.sch.id misalnya begitu. Jadi ada free untuk menyimpan unlimited data menggunakan Google Drive ya. Nah, mungkin kalian sudah tahu ada Google Classroom, ada Google Document, ada Google Sheets, ya, Slide, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas, tapi di video ini kita fokuskan untuk membuat dan menggunakan Google Drive ya. Yuk langsung aja kita klik Google Drive-nya. Di sini sudah ada beberapa data ya. Saya menyimpan beberapa foto dan video juga. Nah, ini adalah drive-nya. Di sini sudah ada video ya, video yang saya simpan di sini, jadi nggak hilang begitu ya. Jadi kalau misalnya mau buka videonya lagi, kita dimanapun, kapanpun, selama kita bisa akses Google Drive kita atau email kita, kita bisa buka video-video yang kita simpan di sini. Nah, di sini bukan hanya video yang bisa disimpan, bisa juga foto gitu ya, bisa juga dokumen ya, dari Google Doc, dari Google Slide seperti itu ya. Bisa juga misalnya kamu menyimpan Microsoft Word, menyimpan data yang berupa Excel, atau menyimpan data berupa PowerPoint gitu. Nah, apakah ini hanya berlaku online? Oh, tidak ya. Jadi Google Drive ini bisa digunakan secara offline. Jadi kita bisa menyimpan data dengan offline sehingga nanti kapanpun dan dimanapun kita butuh datanya, kita tinggal buka Google Drive dan kita bisa akses secara offline. Jadi nggak perlu repot-repot bawa laptop kemana-mana ya. Dan tentunya tips ini menggunakan Google Drive ini buat laptop kamu tidak jadi lemot, tidak kebanyakan isi datanya ya. Begitu juga handphone kamu ya. Nah, di sebelah sini nih, di sebelah kiri ya, kalian bisa lihat di sini ada tulisan new. Nah, di sini untuk membuat file baru ya, kita klik saja, isinya ada folder untuk membuat folder ya. File upload, ini untuk mengupload atau mengunggah data dari komputer kita ke dalam Google Drive. Lalu folder upload, ini kita juga bisa mengupload atau mengunggah sebuah folder yang ada di komputer kita ke dalam Google Drive. Lalu di sini ada Google Document, ada Google Sheet, ada Google Slide, Google Form. Lalu di sini ada banyak banget ya, Google Drawings, Google Maps, Sites, bla bla, banyak sekali ya. Di sini Flipbook ada juga ya. Ada
Wah, banyak sekali ya. Di sini bisa dilihat ya, Google Jamboard juga ada. Nah, jadi di dalam Google Drive ini kita bisa menyimpan berbagai jenis data ya. Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang apalagi sih keuntungannya Google Drive selain menyimpan unlimited data? Jadi mau berapa ratus giga pun bisa disimpan di sini ya. Kamu mau nyimpan koleksi film kamu, misalnya drakor, seperti itu bisa banget ya. Nah, selanjutnya nih, setelah kita lihat di sebelah kiri ini ya, tadi ada new. Sedangkan My Drive ini menunjukkan apa aja yang ada di dalam Google Drive kita. Nah, shared drive ini maksudnya adalah drive yang dibagikan gitu. Bisa orang lain membagikan kepada kita atau kita membagikan kepada orang lain. Nanti adanya di sini ya. Lalu shared with me ini orang-orang yang berbagi dengan kita. Kan kadang-kadang kita minta ya, minta dong file apa gitu ya, file dokumen misalnya. Dikiriminnya berupa link. Nah, nanti kita simpan di Google Drive kita, nanti bisa dilihat di shared with me ini. Oke? Nah, ini yang baru diupload atau baru kita buat. Start ini maksudnya yang dibintangi. Nah, biasanya untuk file-file yang penting itu kita kasih bintang. Kalau trash ini berarti tempat pembuangan sampah ya. Misalnya filenya sudah kita delete atau kita hapus, nanti masuknya ke trash. Nah, di sini storage-nya baru kepakai 4,25 GB. Nah, bisa banget sampai ratusan gigabyte loh disimpan ini. Jadi nggak perlu beli apa itu namanya? Nggak perlu beli hard disk ya. Jadi kita punya account Belajar ID, kita sudah punya lebih banyak lagi file yang bisa disimpan di dalam drive ini. Oke? Nah, sekarang nih kita akan memanfaatkan shared drive. Nah, di sini biasanya shared drive ini bisa digunakan untuk kelompok. Nih, for example ya, misalnya English teacher. Aku sama temanku misalnya buat drive bersama. Nah, drive bersama ini digunakan misalnya untuk kita ngumpulin bahan ajar. Jadi, bahan ajar yang ada di dalam drive ini bisa dipakai oleh siapapun yang punya akses untuk ke drive ini. Nah, coba kita buat dulu ya, create a shared drive. Di sini tinggal ditulis misalnya English teacher. Nah, nanti drive ini bisa digunakan bersama. English teacher ini baru ada 1%, 1% ya. Nah, di sini ada manage member sebelah kanan ya, warnanya biru. Di sini bisa kita klik. Nanti kita bisa menambahkan siapa aja yang bisa mendapatkan akses ini, atau kita bisa tambahkan menggunakan email ya. Add people and group misalnya begitu ya. Nah, di sini karena aku yang buat, jadi sebagai manajernya di sini ya. Nah, atau content manager juga bisa, kontributor atau komentar atau viewer. Nah, jadi kita bisa menentukan orang-orang yang ada di dalam drive ini, shared drive ini berperan sebagai apa. Misalnya nih aku tambahin ya emailku yang lain ya, Madam English @gmail.com. Nah, nanti aku tambahkan Madam English atau emailku yang lainnya di sini. Jadi nanti kalau misalnya aku mau buka menggunakan email yang Madam English, bisa banget. Jadi bisa langsung masuk ke akses drive bersama ini ya, English teacher ini. Oke, di sini aku sebagai misalnya kalau cuma viewer, berarti aku cuma bisa lihat-lihat aja isinya. Kalau komentar, berarti aku bisanya cuma komentar-komentar aja di setiap file yang ada di dalam shared drive ini. Nah, shared drive ini bisa digunakan untuk teacher, untuk students, untuk bekerja kolaborasi ya, atau untuk orang-orang yang memang mau bekerja berkolaborasi. Kontributor ini berarti kita bisa menambahkan dan mengedit file yang ada di dalam drive bersama ini gitu ya. Kalau content manager ini kita bisa menghapus, memindahkan file, dan menambah juga bisa, editing juga bisa content manager ya. Sedangkan kalau manager itu bisa memanage kontennya, memanage orang-orang yang ada di dalamnya, mengubah settingnya seperti itu. Jadi drive bersama ini paling tidak ada penanggung jawabnya ya, yaitu sebagai manager. Content manager itu biasanya mungkin sekretaris begitu ya, yang mengumpulkan data, mengedit, bisa juga menghapus data yang tidak sesuai misalnya begitu. Lalu ada kontributor nih, orang-orang yang mau share bahan ajarnya misalnya di English teacher ini. Komentar ini dia cuma kasih komentar aja, misalnya tolong dong bahan ajar yang ini diperbaiki misalnya begitu. Kalau viewer dia cuma bisa lihat aja. Oke, di sini aku jadikan content manager ya. Nah, kalau sudah nih kita tinggal share aja di sini ya.
Wah, kalau sudah dibagikan, nanti link untuk mengakses drive bersama ini ada di emailnya Madam English tadi, karena aku tambahin melalui email begitu ya. Jadi mudah banget kan, jadi tinggal tambahin aja email si teman-teman kamu bisa bekerja kolaborasi. Nanti di dalam sini kamu bisa misalnya tambahkan Google Dokumen. Google Dokumen ini apa sih? Google Dokumen ini seperti Microsoft Word begitu ya, pengolahan kata-kata di dalamnya untuk ngetik makalah seperti itu ya. Terus misalnya kita mau bikin Google Sheet, ini seperti Excel begitu ya. Kalau Google Slide ini seperti PowerPoint. Kalau Google Form ini biasanya kita mau buat quiz, mau buat questionnaire seperti itu ya. Jadi menggunakan Google Form. Dan lain-lain kita bisa tambahkan di sini. Oke, jadi kita bisa berkolaborasi nih, misalnya nih kalau mau ada Moneva, mau ada akreditasi, bisa banget bekerja kolaborasi. Jadi mengumpulkan data-data akreditasi atau mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Moneva di dalam satu drive. Nah, drive bersama ini begitu. Jadi semua orang punya akses nih yang ditambahkan tentunya di dalam drive bersama ini ya. Oke, sudah paham? Nah, ini salah satu keuntungan yang sangat bermanfaat sekali ya menggunakan Google Drive, dan kita bisa membuat folder bersama. Well, kita sudah membahas ya mengenai shared drives atau drive bersama yang mana kita bisa berkolaborasi dan saling berbagi juga. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian gimana sih caranya kita mau upload data yang ada di dalam komputer kita ke dalam Google Drive. Nah, caranya mudah banget. Kita bisa klik tanda tambah di sini, lalu upload file upload. Di sini klik saja. Lalu nanti kita tinggal cari apa yang mau diupload begitu ya, tinggal dicari filenya apa, tinggal open aja, nanti diupload langsung sama si Google Drive-nya. Atau mau cari yang termudah, kita buka aja di komputer kita filenya, misalnya seperti ini ya, saya mau share CV saya di dalam Google Drive. Nah, tinggal ditarik saja, di drop di dalam sini ya. Nah, di sini dia akan uploading. Nah, sekarang kita sudah upload ya filenya di dalam Google Drive kita. Nah, sekarang kita akan buat file ini bisa diakses secara offline. Caranya adalah ada gambar setting di sini ya, di atas, di sebelah tanda tanya ini ada gambar seperti apa ya ini, roda seperti itu ya. Ini setting, tulisannya tinggal klik saja, lalu klik saja settings, lalu pilih di sini offline, kita di checklist offline-nya. Nah, jadi nanti create, open, edit your recent Google Docs, sheet, slide, file on the device while offline. Jadi kita bisa mengedit file-file kita yang ada di dalam Google Drive ini secara offline gitu ya. Lalu di sini juga kita berlakukan convert uploaded files to Google Doc editor format. Ini maksudnya adalah setiap kita upload, misalnya kita buat menggunakan Microsoft Word, nanti kita upload di sini akan ditransformasi menjadi Google Doc seperti itu. Jadi kita bisa ngeditnya di Google Dokumen. Begitu ya. Jadi mudah banget kan merubah file dari Microsoft Word jadi Google Dokumen seperti itu. Kita klik saja di sini. Nah, sekarang kita lihat-lihat lagi. Sudah sepertinya ya, tinggal done saja. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita bagikan, file ini bisa diakses secara offline. Begitu ya, ini sedang setting up offline-nya, lagi jalan, kita biarin aja dulu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau bagikan file ini kepada orang lain, tinggal klik kanan. Di sini ada share atau get link. Kalau misalnya share, berarti kita tinggal tambahkan bisa menggunakan email seseorang ya. Kita dapatkan linknya juga bisa bagikan ke semua orang yang punya link ini, misalnya begitu. Nah, yang paling mudah get link ya. Misalnya seperti ini nih. Oke, kita bisa langsung copy linknya, tapi dilihat dulu di sebelah sini ya, restricted ini kita lihat apakah semua akun belajar ID yang bisa melihat file ini ataukah semua yang memiliki link. Nah, biasanya aku pilih yang semua yang memiliki link. Ini sebagai viewer, sebagai komentar atau editor. Nah, kalau misalnya viewer berarti dia hanya bisa melihat. Komentar berarti dia bisa memberikan komentar, sedangkan editor dia bisa mengedit. Oke, kita tinggal copy linknya aja ya kalau sudah dijadikan viewer, terus anyone with the link, jadi semua orang yang punya link ini bisa buka file ini. Nah, bukanya hanya bisa melihat, tanpa bisa mengedit, tanpa bisa merubah-rubah isinya, seperti itu ya, jadi hanya viewer. Oke, tinggal copy linknya, kalau sudah,
Done. Nanti tinggal kita bagikan link itu ke orang lain. Misalnya kita mau bagikan ke teman kita atau ke siapapun yang membutuhkan CV ini misalnya ya contohnya. Oke, sudah paham cara membagikan file yang ada di Google Drive? Mudah bukan? Kita hanya tinggal share linknya aja. Gimana, menarik bukan menggunakan Google Drive? Yuk dicobain. Tentunya Google Drive ini memiliki banyak manfaat ya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mencoba! Well, that's all the tutorial for today. Thank you for watching. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe this channel. Dan selanjutnya aku bakal share juga penggunaan Google Workspace yang lainnya. Ditungguin ya videonya. Thank you. Have a great day. Bye.